lebih dulu 1100 tahun. Dia tidak setuju ketika Helvidius itu menganggap bahwa Yesus itu punya saudara kandung. Nah, penjelasannya dia apa? Ini tanggapan Calvin ya. Dalam salah satu karyanya, Calvin mengkritik pandangan Helvidius, seorang penulis abad keempat, yang menyatakan bahwa Maria memiliki anak-anak lain setelah kelahiran Yesus. Calvin menolak penafsiran literal dari istilah saudara-saudara Yesus sebagai anak-anak kandung Maria. Tetapi dia tidak secara jelas menyatakan apakah Maria tetap perawan atau tidak setelah melahirkan Yesus. Jadi dia cuma membatasi pembahasannya. Dia tidak setuju kalau kata adelphos ya dalam bentuk jamak, ya, terus ditambah dengan kata ganti orang ketiga untuk Yesus, itu diterjemahkan saudara-saudara Yesus itu pasti saudara kandung. Calvin tidak setuju, Bapak Ibu sekalian, baca sendiri bukunya. Ya. Sekalipun dia itu tidak membahas tentang Maria tetap perawan atau tidak setelah melahirkan. Tetapi Calvin kemudian menjelaskan bahwa istilah saudara dalam perjanjian baru bisa merujuk pada kerabat dekat, sepupu misalnya. Dan tidak harus berarti saudara kandung dari Maria dan Yesus. Ini saya setuju, Bapak Ibu sekalian. John Calvin saja tidak percaya. Loh, saya heran kalau ada orang Protestan sekarang, Bapak Ibu sekalian, apalagi orang Calvinis yang percaya bahwa Yesus itu punya adik. Sendirinya Calvinis saja tidak percaya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Anda, kawan-kawan sekalian, Anda itu orang Protestan, Calvinis, ya Anda jangan percaya juga. Jangan kemakan sama pendeta-pendeta yang nggak jelas. Nah, pertanyaannya kenapa? Kok John Calvin tidak membahas tentang Maria tetap perawan atau tidak setelah melahirkan? Bagi Calvin, itu dianggap diskusi yang tidak relevan. Nggak ada gunanya. Tidak berhubungan dengan keselamatan dan iman. Oleh sebab itu dia tidak mau, Bapak Ibu sekalian. Tetapi dalam hal penerjemahan kata adelphos dalam bentuk jamak, yaitu saudara-saudara Yesus, ditentang sama Calvin. Dia tidak setuju kalau kata-kata itu diartikan sebagai saudara kandung. Nah, sekarang kita masuk dalam kesimpulan yang ketiga. Sekarang timbul satu tanda tanya bagi kita. Mengapa orang-orang sekarang itu menafsirkan kata adelphos, yang artinya saudara, yang ada di dalam Matius 13 ayat 55 dan Markus 6 ayat 3, itu justru sebagai saudara kandung Yesus atau adik-adik Yesus? Lucu nggak? Nah, yang menafsirkan ini bahasa Ibrani juga tidak tahu, bahasa Yunani juga tidak tahu. Dia tidak pernah baca. Bahkan Alkitabnya salah 6577, dia tidak tahu. Tapi dia mau berspekulasi. Bahkan ada yang yakin kalau Yesus itu punya saudara. Bayangin, orang menyimpulkan sesuatu dari ketidaktahuan. Berat. Silakan Romo. Silakan Maman Gea. Hah? Ya, benar sekali. Yang disampaikan Pendeta Yonatan itu benar, bahwa kata adelphos ini tidak merujuk pada saudara kandung. Karena apa? Karena dalam bahasa Ibrani dan juga Aram itu kata saudara itu ya bisa berarti saudara itu adik kakak, bisa juga berarti saudara pada umumnya. Kayak di daerah-daerah timur kan juga begitu, saudara tuh jadi banyak banget gitu. Ada paman adik, paman tua, ibu adik, ibu tua gitu kan. Ibu aja kadang-kadang kita nggak bisa bilang ibu itu ibu kandung atau bukan. Ada ibu adik tuh artinya tante gitu. Ya demikian juga adelphos itu ya bisa saudara kandung, bisa juga saudara yang lain, dan lebih umumnya saudara dalam pengertian bukan saudara kandung, bukan adik kakak. Lebih umumnya kalau disebut saudara itu. Ini elang mana ini, elang nih? Di bawah dia Romo. Tadi ada kulihat elang itu. Jualan cilok. Jalan cilok kayaknya.
Iya benar sih. Jadi memang di bawah tadi itu ada yang ngaku orang Yunani, tapi nggak tahu benar apa enggak. Tapi memang bagaimanapun, eh, semakin kita belajar mengenai kitab suci, itu kita bisa tahu, dan juga kita juga bisa tahu bahwa banyak hal yang sebenarnya tidak sesuai dengan pernyataan yang selalu mereka katakan. Sola scriptura. Coba kalau mereka kita tanya, coba kamu tunjukkan rujukannya di mana Bunda Maria punya anak lain. Ya palingan yang disebut Jonathan Purnomo tadi, ya Matius 13 ayat 55 palingan, dan beberapa lagi ayat yang lain. Tapi kan itu kan tidak menceritakan Bunda Maria melahirkan anak lain. Tapi itu menceritakan seseorang yang dikatakan dia punya ibu namanya Maria. Entah Maria yang mana, itu baru kita bisa temukan ketika kita baca misalnya Tradisi gereja. Betul. Tapi ketika kita juga baca orang-orang yang ada di bawah salib Yesus, itu kan ada Maria ibu Yesus, Maria istri Kleopas, ada Maria Magdalena, ya. Dan ketika nanti kita baca tulisannya fragmen Papias, oh kita baru tahu, oh ini anaknya Maria, tapi bukan Maria ibu Yesus, tapi Maria istri Kleopas, gitu kira-kira. Oke, silakan host. Teman kita yang tadi bilang beliau dari Yunani, coba kita ingin dengar, saya penasaran. Saya orang Yunani asli. Tadi apa saya dengar, ya dia benar. Gak harus Adelphos itu bisa jadi kawan, bisa jadi kayak di Yunani makanya. Orang gak kenal juga. Besarkan Pio, besarkan. Orang gak kenal juga di Yunani dipanggil Adelphos gak apa-apa. Pasto Adelphos juga sama. Informasi yang sangat luar biasa nih dari saudara kita ya. Nah silakan Pak Yunani, Ya, Adelphos atau Aderphos ya bacanya ya, yang bener ya? Adelphos itu cowok, Adelphi itu cewek. Adelphia Enggak, maksudnya pakai lebih dari L atau pakai R? Adelphia pakai L. Kalau saudara kandung dalam bahasa Yunani apa ya, Pak Yunani? Adelphos, atau di Adelphos. Kalau bahasa kandung saudara kandung juga sama? Nah sama. Adelphos sama Adelphi cewek. Kalau kita bilang Adelphi pakai di belakang itu cewek. Pak Yunani, dulu saya pernah Adelphia kita obrol banyak orang, lebih dari satu. Adelphos satu, Adelphia 2-3 orang, paham kan? Levitikos, gramatika Yunani. terima kasih nih informasi berharga. Gak ada salah tadi, gak ada salah. Apa saya dengar dia gak tahu obrol siapa, gak tahu Komal itu apa di sini. Cuma karena dengar bahasa Yunani saya ikutan. Ya, terima kasih Pak Yunani. Yo, Jadi sama-sama. ini Pak penutur asli nih, Elang nih. Kita punya penutur asli bahasa Yunani nih, Pak. Saya asli Yunani. Pak Yunani, saya mau tanya sesuatu yang agak konyol nih. Selamat pagi atau selamat siang, selamat malam, bahasa Yunaninya apa ya? Kalimera selamat pagi, selamat siang, kalau mesimeri. Kalau apogevma itu sore, selamat sore. Bisa tolong ditulis nggak ya, Pak? Wah, nah, ya boleh ditulis di bawah. Nanti kalau turun ya. Iya. Selamat malam kalimikta, bahasa Yunani. Saya turun dulu ya. Kok turun aku mau tanya. Jangan. Iya. Ada orang marah. Ada yang mau tanya lagi Pak Yunani, itu Elang mau tanya itu Pak Yunani.
Pak Yunani, selamat malam ya. Malah Jadi begini, Adelphos, Adelphia itu sama atau beda? ada sama, cuma Adelphi itu cewek, Adelphi saja cewek. Maksudnya Adelphos bilangkan saudara sepupu, bentar. Bilangkan saudara-saudara untuk semua orang, untuk umum, dengan saudara kandung itu memakai sama kata sama apa? Jadi sama bagaimana sama. membedakannya? Di Yunani makanya ini sama, Hah? di Yunani sama. Loh, jadi bagaimana kita mengetahui dia saudara-saudara dalam seiman Satu, atau satu? kalau di Yunani saya bilangnya Adelphosmu, jadi saya harus jelasin dia itu dari satu ibu sama saya. Tapi obrol sama Adelphos. Adelphos, kalau dinanya saya ini Adelphos, kamu dari mana? Saya bisa bilang ini kawan, ini satu ibu sama saya, jelasin saya. Jadi kalau saya tengok ya, saudara kandung kalau di dalam bahasa Yunani Adelphia Adelphia ini dua orang yang itu saudara kandung. Kalau kita obrol dua Adelphia. orang, ya Adelphia, klik di course ya. Nah, kalau Adelphos itu kata umum ya saudara-saudara. Karena gini, untuk Kamu membedakan juga bisa jadi Adelphos, kita dipanggil Adelphos di Yunani, nggak apa-apa. Orang gak kenal juga bisa. enggak, karena berbahaya begini, Bang Yunani. Yesus itu memakai kata Adelphos. Yesus itu punya adik kandung dari Maria. Dari Kongo, nggak punya kok. Hah? Nggak punya Adelphos. Nah, karena berdasarkan dengan kata Adelphos, saudara-saudara. Ya nggak punya Adelphos. Nggak punya saudara Yesus kan. Nah, itu yang masalah orang-orang Protestan ini yang dari mana bisa mengatakan Adelphos itu kata saudara-saudara itu adiknya kandung. Makanya Protestan saya banyak, bilang, Protestan nyasar terus. ya, makanya saya cari saudara kandung apa sih? Saya ketik kan, muncul Adelphia. Adelphia ya, tapi bisa kawan, nggak harus itu Adelphia satu ibu, Adelphos satu ibu. Nggak harus satu ibu. Gitu. Tapi Jadi saya nggak punya Adelpho, Adelphi dari nggak punya. Ibu saya punya satu anak. Saya sama kamu, saya panggil kamu Adelphos. Diangkat saya Adelphos, kayak ini. oke, berarti penggunaan bahasa Yunani tinggal menceritakan aja ini saudara kandung saya. Ya, Ini adik kandung saya. Satu ibu gitu. Tinggal menerangkan begitu. Ya, dijelasin ya kalau dinanya. Oke. Terima kasih Pak Yunani. Oh, sama-sama. Turun, Nek. Baik, Pak. Makasih Pak Yunani. Keren juga ini. Bisa, Jadi jelas sekali, iya, Om Gea. jelas banget. Jadi ketika yang dikatakan satu ibu, dia kan Maria itu harus melahirkan anak yang lain. Itu Pak Yakobus. Yunani mesti di follow tuh biar bisa bisa ditanya-tanya. Ya, seperti itu penjelasannya. Kalau memang betul-betul itu Yesus punya adik kandung, seperti itu diceritakan lagi dari penjelasan Yunani tadi. Harus ada namanya satu ibu. Atau juga Maria itu melahirkan Yakobus, seperti itu. Jadi itulah keterangan lebih lanjutnya dari kata Adelphos tadi. Ternyata kan di Alkitab tidak ada seperti itu. Mungkin gitu tadi Romo penjelasan saya yang saya tangkap dari dia. Jadi kalau saudara kandung harus dijelaskan dari sama ibu atau sama bapak gitu. Biasanya begitu katanya. Elang, kalau kata Adelphos itu harus diterjemahkan sebagai saudara kandung seperti kemarin itu 1 Korintus 15 ayat 6 yang bilang Yesus menampakkan diri pada 500 saudara sekaligus pada saat yang sama, berarti
bisa disimpulkan Maria punya anak 500-an orang. 500 ya. Ngeri tuh. Loh, Ngeri sekali. ngeri. Berkembang biak terus. Itulah nalarnya. Nalar logika itu kan kita harus pakai ini. Kalau adelphos yang di 1 Korintus sama dengan adelphos yang di Markus. Ya, Nah, yang ini saya berarti tadi itu Budi Asali itu dia juga kemudian sudah mulai miring-miring nih soal apa namanya? Soal sejarah dia mulai kasih lewat-lewatin batas itu. Dia nggak ada ilmu soal sejarah kan. Kemarin aku udah selesai berdebat sama dia soal pengkanonan. Gak ada ilmu sama sekali dia soal sejarah pengkanonan. kenapa dia turun Pak Budi itu? Kan kita mau cari itu tadi. Kenapa dia turun? Suruh minta jum-jum lagi. Penyanyi terkenal ini Sola KGK udah naik ini. Saya lagi nonton nyanyinya. Jadi ini saya sakit perut. Shalom saudara-saudara, shalom pastor, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Ada amin saudara-saudara? Ada Beri amin? kemuliaan untuk Tuhan kita. Tepuk tangan yang mana mencetnya ini? Itu ya. Ada amin saudara-saudara? Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Jadi begini saudara-saudari yang terkasih, kalau kita mau mendengarkan kebenaran saudara-saudari, rendahkanlah hatimu. Engkau harus merendahkan hatimu kepada Tuhan. Bagaimana engkau bisa mendapatkan kebenaran? Kalau engkau masih sombong saudara-saudari, terimalah hatimu, buka Dari hatimu mana nih? saudara-saudari. Pendeta dari mana nih? Ngalai-ngalai Gilbert ini. Ngalai-ngalai Esra Soru. Melatok. Ini Mantoba lebih cocok. Saya mau jadi Harus daftar rendahkan pendeta hati juga itu lain. seperti Bunda Maria yang bisa berseru, Allah lah juru selamatku. Iya betul Romo. Di pendeta nih daftar kayak gini. Kalau logat-logatnya begini. Bertobatlah saudara-saudara. Kerajaan Allah sudah dekat. Sudah di Nigeria, saya bilang. Sudah di FTP. Sudah ada rapper. Pintu Golden Gate sudah di Papua, saudara-saudari, kegenapan sudah hendak datang. Bertobatlah. Kita siapkan diri kita. Oh, Sola KGK yang saya dengar tuh pintu teater 1 sudah dibuka. Oh, dia khotbah mau bilang merdeka, saya bilang gitu. Saking dia semangat juang khotbahnya itu kayak apa? Khotbah berapi-api. Iya Coba baru dong. khotbah dulu. Saya mau bilang merdeka, saya bilang. Oke. Saudara-saudari, apakah engkau mau mendapatkan berkat melimpah 7 tingkap langit dibukakan Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Yakobus diterangkan dan dari jumlah-jumlahnya diberkati melimpah ruah. Tidak ada tempat untuk menampung berkat sebab kantong anggur yang baru telah digantikan kepadamu. Merdeka, Haleluya. merdeka. Berat ini saudara-saudara, berat. Ngeri ini. Ya, silakan lanjutkan. Saya hanya untuk menghibur. Makanya saya bilang kalau kita baca kitab suci tiap-tiap hari, doa tiap hari, tapi hatinya itu ada dengki sama Maria, maka ketika kita dengar kata Maria dalam kitab suci, kita itu bukannya kemudian memuji Maria berbahagia, tapi kita malahan buat susah Maria. Kita cari-cari dosa Maria, di mana dosa Maria gitu kan. Pusing sekali ya mereka cari dosa Maria ya. Bapak Yunani nge-DM saya. Kenapa ya? Bapak Yunani nge-DM saya. Halo Pak Yunani, naik dong Pak Yunani. Saya nggak bisa balas DM. Lagi live.
Saya juga udah follow tadi. Pak Yunani takut ada yang ribut, makanya turun. Naik aja Pak Yunani, kalau di Katolik nggak ada yang ribut kok. Saya juga bingung, beliau ini seorang Katolik atau Ortodoks? Beliau, Kalau nggak Katolik ya Ortodoks. mm-mm. Makanya dia tadi Protestan nyasar katanya. Aku ada temen sih orang Yunani asli juga di Bali. Nggak tahu apakah bapak ini dia punya temen juga. Jadi ini Kosola sudah siap cosplay nih. Sedikit ya, saya khotbah sedikit. Dengarkan saudara-saudari, kalau engkau mencintai Yesus, kalau engkau berkata Yesus engkaulah Tuhanku, kalau engkau sungguh-sungguh di dalam Kristus, maka engkau tidak akan menolak Bunda Maria, saudaraku. Engkau harus berpikir bagaimana Yesus yang kau sembah itu yang begitu suci, kudus, hypostatic union, sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Tetapi engkau berpikir Bunda Maria penuh dosa. Saudara-saudari, bertobatlah kalian, bertobatlah. Ya, jangan kau keraskan hatimu. Jangan kau pikir hanya Yesus, hanya Yesus. Engkau terjebak, saudara-saudariku. Mengapa? Sebab dalam kitab suci dikatakan bahwa iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan sabda Allah dan kebenaran Allah, saudara-saudari. Mengapa engkau tutup hatimu? Mengapa engkau begitu benci pada Maria? Mengapa, saudaraku? Karena Nabi Luga posisinya secara struktural lebih tinggi daripada Maria. Nabi Luga secara struktural dia ikut dalam 24 tua-tua. Maria di bawah Nabi. Saksinya Padre Pio itu kemarin dia diam aja dia kalau Nabi Luga yang bicara. Nabi Luga sudah kita pentung, Romo. Kabur dia dari room kita. Silakan Pak Sudah kita toleran. Tadi mohon maaf ya Romo, tadi saya turunkan semua tadi sama Christian. Oh iya, nggak apa-apa. Orang Kristen cara pikirnya kayak begitu, gimana kita mau ngomong? Nggak usah lah ngomong sama orang semacam itu. Kabur sendiri dia Romo, nggak bisa jawab. Tadi di room saya nggak ada kick. Saya tanya ini siapa keturunan Hawa, siapa keturunan Maria, ya bingung dia. Nah kalau saya bilang kalau perempuan itu adalah Hawa, keturunannya siapa? Ini kan banyak lagi keturunannya ini, saya bilang. Keturunan pertamanya si Kain. Apakah si Kain yang menjadi penyelamat, penebus di atas kayu salib? Kalau ini perempuan ini merujuk kepada Maria, langsung kepada Yesus, saya bilang. Langsung kabur Romo. Selesai. Meninggal dia Romo. Tadi Kak Sintul melarikan diri. Saya telepon ambulan nggak datang. Kak Sintul ini nggak siap 24 jam ini. Jangan kasih dia harus banyak istirahat. Om lagi curhat temenku. Kasintio harus banyak istirahat udah banyak online dia. Ya Romo, saya aktif padel kok Romo, padel terus saya setiap hari. Hati-hati loh Sintio, jangan terlalu diforsir padel itu. Iya Romo. Olahraga apa sih? Padel olahraga apa? Ini mau lomba Romo. Olahraga tenis tapi ke tembok Pak Lang. Nanti kalau saya menang nanti saya mau bagi-bagi gift Romo. Bukan tenis yang olahraga tenis tapi ke tembok. Tembok. Dulu bolanya. Dulu squash, sekarang padel.
No, saya Jadi kalau pikir nggak bisa itu bilang R, jadi cadel. iya. Saya pikir itu pedal yang itu kayak olahraga sepeda, pedal. Bukan Om, tenis cuma di dalam ruangan. Coba buka di TikTok padel kan banyak sih. Iya ya. Padel, Cuma males. orang padel ya. Padel. Karena dia Bukan tenis tapi bukan dalam pedal. ruangan. Kalau Iya, nggak iya. bisa bilang R, cadel. Padel. Iya.